Shalom, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Saudara yang dikasih Tuhan, kondisi dunia yang kita tinggal sekarang itu membuat hati kita sedang haus akan damai. Aksi demo yang berujung ricuh hingga pembakaran dan penjarahan itu telah mengusik ketenangan batin kita. Bangsa kita dilanda konflik dan itu melahirkan rasa damai terasa mahal harganya. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang cinta damai saja, tetapi membawa damai. Artinya ini bukan pasif melainkan aktif. Kita dipanggil bukan untuk menghindari konflik, tapi untuk menjadi agen pendamai di tengah dunia yang terbelah. Kata Yunani berbahagialah itu makarios, itu bukan sekedar bahagia karena keadaan baik, tapi sukacita ilahi yang bertahan meski dalam tekanan. Orang yang membawa damai itu memiliki kebahagiaan surgawi, bukan duniawi. Kata membawa damai sendiri dalam bahasa Yunani itu ernopoios, itu kata yang unik karena muncul hanya di perjanjian baru di sini. Bukan sekedar orang damai, tapi pembuat damai. Seseorang yang secara aktif menjembatani, menyatukan, mengatasi perpecahan. Saudara, orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Dalam budaya Yahudi, kata anak berarti menyerupai sifat bapaknya. Jika kita menjadi pendamai, kita mencerminkan karakter Allah sendiri karena Allah Bapa adalah sang pendamai yang memperdamaikan manusia berdosa dengan dirinya melalui Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam konteks keluarga, seorang peacemaker, pembawa damai sangat dibutuhkan. Saat ada konflik di keluarga, peacemaker bukan yang menyalakan api, tetapi yang menurunkan tensi. Tidak menghindar, tapi berani mengampuni, berinisiatif untuk rekonsiliasi. Saudara, jangan biarkan perbedaan berubah jadi pertengkaran. Jadilah pertama yang minta maaf meski terasa benar. Karena tujuan utama bukanlah menang debat, melainkan menjaga hubungan atau relasi dalam keluarga. Komunikasi dengan kasih itu lebih kuat daripada kata-kata keras. Prinsipnya adalah kalah dalam argumen bisa berarti menang dalam hubungan. Saudara yang kasih Tuhan, selain itu kita menjadi peacemaker itu di mana saja. Peacemaker dalam komunitas iman seperti di gereja. Gereja bisa terpecah karena gosip, iri hati, dan perbedaan pendapat. Peacemaker menjadi jembatan bukan tembok. Ia lebih memilih kesatuan tubuh Kristus daripada ego pribadi. Saudara, di tengah masyarakat, peacemaker juga sangat dibutuhkan. Peacemaker bukan berarti menghalalkan secara cara dan kompromi terhadap kebenaran. Tetapi peacemaker memperjuangkan kebenaran dengan damai. Saudara, dunia maya penuh dengan ujaran kebencian, politik penuh dengan polarisasi. Tapi saudara, seorang anak Allah dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dengan kasih, bukan menambah kebencian. Saudara yang kasih Tuhan, menjadi peacemaker tidak mungkinlah dengan kekuatan kita manusia. Kita perlu mengalirkan damai yang kita terima itu dari Kristus. Paulus menulis dalam Efesus 2 ayat 14, ia sendiri adalah damai sejahtera kita. Ketika hati kita diperdamaikan dengan Allah, kita punya sumber damai untuk dibagikan. Dari hati yang penuh damai lahirlah kata-kata yang mendamaikan, tindakan yang memulihkan, dan sikap yang mempersatukan. Seorang peacemaker bukan memperlebar jurang, melainkan membangun jembatan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Inilah panggilan kita, saudara, menjadi pembawa damai, bukan pembawa api. Menjadi jembatan, bukan tembok. Menjadi cermin Bapa, bukan cermin dunia. Kiranya kita boleh menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, secara khusus di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.